Di sana ada satu potensi oksigen terbaik kedua Di dunia? dunia. Di Pulau Gili-Iyang? Gili-Iyang itu butuh waktu sekitar 40-50 menit lah dari Sumeneb kota itu nyebrang. Seandainya itu sudah dapat dikelola dengan baik, Mas Mujib, wah saya pikir tamu-tamunya luar biasa. Ya. Tetapi karena memang butuh infrastruktur itu tadi, butuh pelabuhan dermaga di sana, kemudian satu sisi di kapal juga ya, Gili-Iyang, itu kan mestinya pemerintah turun tangan itu. Ya. Pelaksanaan perda itu oleh eksekutif, oleh Pemprov masih menurut saya sangat jauh sekali dari harapan. Jangankan mampu melaksanakan semua apa yang ada di dalam perda itu. Jadi ada beberapa poin penting misalnya di perda itu yang mestinya pemerintah segera lakukan itu. Ya. Maksud saya kehadiran Pemprov Jatim, pemerintah kabupaten untuk langsung mengedukasi, memberikan pendampingan kepada masyarakat desa sehingga mereka merasa termotivasi bahwa desa ini sudah layak dibangun menjadi desa wisata. Dari desa kecil di ujung timur Madura, lahir seorang tokoh yang tumbuh besar bersama semangat pengabdian dan cita-cita luhur untuk membangun bangsa. Haji Aliadi, SIP adalah putra daerah dari desa Potoan Laop yang menapaki perjalanan hidupnya dari jalur pendidikan hingga ke panggung politik nasional. Perjalanan pendidikannya dimulai di SDN Potoan Laop II, dilanjutkan ke SMP dan SMA Al-Miftah Panyepen Pamekasan, hingga akhirnya menempuh pendidikan tinggi di Universitas Darul Ulum Jombang, jurusan Ilmu Politik. Dalam dunia organisasi, Haji Aliadi telah menunjukkan dedikasi sejak muda. Ia memulai kiprahnya sebagai pengurus ranting PKB Desa Karanganyar, kemudian menapaki jenjang struktural partai hingga menjadi pengurus anak cabang PKB Kecamatan Ketapang, sekretaris DPC PKB Sampang, wakil ketua DPC PKB Sampang, dan kini dipercaya sebagai wakil sekretaris DPW PKB Jawa Timur. Kepercayaan masyarakat terus mengalir, terbukti dari karir politiknya yang konsisten dan berprestasi. Sebagai anggota DPRD Kabupaten Sampang periode 2009-2014, kemudian melangkah ke tingkat provinsi sebagai anggota DPRD Jawa Timur periode 2014-2019. Dan kini menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur sejak 2019, sebuah posisi strategis dalam mengawal sektor perekonomian, pertanian, dan UMKM di Jawa Timur. Dengan pengalaman panjang, dedikasi tanpa henti, dan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan sosial, Haji Aliadi, SIP terus berjuang demi kesejahteraan rakyat, menjadi jembatan aspirasi, dan menyalakan harapan bagi masa depan Madura dan Jawa Timur yang lebih baik. Haji Aliadi, SIP, mengabdi dengan hati, memimpin dengan integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Mujib Anwar, jurnalis senior Tribun Network dalam acara podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat. Tribuners, Pulau Madura yang terletak di sebelah timur Laut Jawa Timur memiliki banyak potensi pariwisata yang luar biasa. Mulai dari pantai yang indah hingga budaya yang khas. Selain itu, Madura juga terkenal dengan kerajinan tangan seperti batik, logam, dan anyaman bambu yang menunjukkan keahlian dan kreativitas masyarakat lokal. Madura juga punya wisata religi, ada makam Syekhona Khalil Bangkalan, Batu Ampar, Asta Tinggi, dan beberapa wisata religi lainnya. Namun, berbagai potensi yang luar biasa tersebut belum sepenuhnya tergali dan dikenal oleh masyarakat luas atau para wisatawan, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Untuk itu, Tribuners, agar potensi pariwisata di Pulau Garam Madura ini makin dikenal
dan dikunjungi oleh para wisatawan. Dalam Gebrakan Wakil Rakyat kali ini, kita akan mengangkat tema mengangkat potensi pariwisata di Pulau Madura. Nah, untuk itu sudah bersama kita Bapak Haji Aliyadi Mustafa SIP. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, sekaligus Wakil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur. Pak Aliyadi, beliau akrab disapa oleh masyarakat, adalah politisi senior yang berangkat dari Dapil Jatim 14 yang membawai wilayah Madura Raya dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Langsung saja kita sapa beliaunya, Pak Aliyadi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh Pak. Sama-sama. Kan sibuk ini menyapa konstituen karena beliau ini sudah 3 periode jadi anggota DPRD Jawa Timur. Pak Aliyadi, Madura ini salah satu wilayah kepulauan yang ada di Provinsi Jawa Timur, ya, pulau yang terpisah dengan ibu kota Jawa Timur yang di Surabaya. Nah, apa sih Pak potensi pariwisata yang dimiliki di Pulau Madura? Baik, jadi Pulau Madura memang agak beda dengan daerah lain, Mas Mujib. Tetapi walau demikian, tentu banyak tempat-tempat wisata yang layak dijual kepada masyarakat umum. Tinggal bagaimana kita ini memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Nah, karena itu menjadi salah satu PR kita, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, untuk terus berkolaborasi sehingga beberapa objek wisata di Pulau Madura khususnya dapat dikembangkan dan berdampak manfaat secara ekonomi terhadap masyarakat di sekitarnya. Sudah dikembangkan tidak Pak? Kalau menurut pencermatan Pak Aliyadi ini, potensi wisata di Pulau Madura yang luar biasa ini. Sebagian sudah dikembangkan, tetapi belum optimal. Ada sebagian yang ditinggal begitu saja. Ya. Cukup banyak sekali sebenarnya, Mas Mujib, tempat-tempat wisata yang layak dikunjungi di Madura ini. Termasuk tadi yang Mas Mujib sebutkan, beberapa tempat-tempat tokoh-tokoh Madura. Wisata religi. Kayak Syekhona Khalil. Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, yang semua kita tahu bahwa beliau adalah salah satu ulama besar, bukan hanya di Pulau Madura, bahkan di Nusantara. Kemudian ada Batu Ampar, ada Asta Tengkih kalau orang Madura bilang. Gitu. Kemudian tempat-tempat lain misalnya pantai, itu banyak sekali. Utamanya di pesisir utara ini, Mas. Pesisir utara ya? Ya, jadi bagus, layak sebenarnya, cuma memang karena kurang dapat dimanfaatkan sebaik-baik. Apa Pak Aliyadi yang jadi kendala utama ya, sehingga pengembangan pariwisata di Madura ini kurang maksimal dibandingkan dengan sejumlah wilayah lain di Jawa Timur? Menurut saya salah satunya yang paling utama adalah peran pemerintah. Oh, peran pemerintah. Baik pemerintah kabupaten maupun provinsi, terutama pemerintah kabupaten di 4 kabupaten ini. Jadi kurang begitu peduli dengan tempat-tempat yang mestinya menjadi salah satu objek wisata yang mampu menghasilkan pendapatan asli daerah, dan lebih dari itu bisa bermanfaat kepada masyarakat sekitar. Tetapi kalau pemerintahnya sudah tidak begitu peduli, apalagi masyarakatnya. Kira-kira begitu. Karena Madura ini, Mas Mujib, karakteristik masyarakat Madura ini memang agak beda dengan daerah-daerah lain. Ya. Jadi ada beberapa kebiasaan adat istiadat lokal yang harus kita pertahankan, yang tidak boleh berubah dengan apapun. Itu yang harus dijaga kalau di Madura.
Nggak segampang di daerah-daerah lain bisa dibuat disulap ini, jadi itu dan macam-macam. Jadi mesti penuh pertimbangan-pertimbangan. Karena di Madura ini kan masyarakatnya sangat religius sekali. Ya. Sehingga gampang terjadi gesekan-gesekan hal-hal yang harusnya tidak boleh terjadi. Ya. Itu kan hampir mirip dengan Bali ya. Bali itu kan juga masyarakatnya kan masih mempertahankan tradisi budaya bahkan ya agama masyarakat setempat kan, meskipun pariwisatanya berkembang Betul. dengan luar biasa. Ketika coba itu diterapkan tentu dengan permasalahan yang berbeda ya dinamikanya kan. Bagaimana Pak lihat? Ada perbedaan. Kalau Bali saya sepakat. Jadi dengan berbagai budaya, kemudian suku, agama, oke. Tetapi Bali itu ada kelebihan, Mas Mujib. Satu kelebihan, sehingga Bali itu menjadi salah satu tempat yang menonjol di internasional di dunia. Karena kesiapan dari masyarakat Bali itu sendiri untuk menerima tamu-tamu baik lokal maupun mancanegara. Jadi orang bertamu, orang berkunjung ke Bali itu sudah merasa bebas seperti di rumahnya. Jadi orang Eropa, orang Asia, datang ke sana enak dengan tanda kutip ya, bebas ya, begitu tuh. Madura itu yang nggak bisa. Jadi tidak bisa di sini ini sebebas-bebas orang. Artinya tetap harus tunduk kepada sebuah aturan adat istiadat yang selama ini menjadi salah satu ciri karakter orang Madura. Yang khas ya. Ya itu bedanya. Soal infrastruktur Pak Aliyadi, apakah juga menjadi salah satu kendala sehingga akses ke lokasi wisata yang cukup banyak ya di Pulau Madura ini tidak begitu maksimal. Betul. Salah satunya Bagaimana? itu ya. Salah satu memang infrastruktur. Tidak belum memadai. Jadi satu contoh kita tahu di Madura ini salah satu pulau di Kabupaten Sumeneb itu namanya Gili Iyang. Di sana ada satu potensi oksigen terbaik kedua Di dunia. Oksigen terbaik kedua di dunia. Di Pulau Gili Iyang. Gili Iyang itu butuh waktu sekitar 40-50 menit lah dari Sumeneb kota itu nyebrang. Seandainya itu sudah dapat dikelola dengan baik, Mas Mujib, wah saya pikir tamu-tamunya luar biasa. Tetapi karena memang butuh infrastruktur itu tadi, butuh pelabuhan dermaga di sana, kemudian satu sisi di Kapal juga ya. Gili Iyang, itu kan mestinya pemerintah turun tangan itu, dibangunlah. Tetapi selama ini kan dibiarkan begitu saja. Jadi hanya orang tahu namanya kalau di Gili Iyang itu ada oksigen terbaik dunia, terbaik kedua. Orang mau berkunjung ke sana ya jadinya enggan juga. Kenapa? Karena tidak ditopang oleh sebuah sarana prasarana yang mencukupi. Baik transportasinya, kemudian di sana tempat penginapannya, dan seterusnya. Itu yang terjadi di Madura. Artinya perlu Pak Aliyadi ya, agar pariwisata di Madura ini berkembang ya pesat dan mendatangkan pendapatan asli daerah yang itu juga penting ya untuk menggerakkan pembangunan di Pulau Madura. Apa ini yang perlu dilakukan? Apakah promosinya ataukah sosialisasi, edukasi kepada masyarakat atau apa? Ya, menurut saya penting Mas Mujib agar Madura ini tidak selalu ketinggalan ya, dalam hal pariwisata misalnya dari daerah-daerah lain. Di Itikad Baik itu sudah saya lakukan dan akan terus saya lakukan. Salah satunya adalah lahirnya peraturan daerah tentang desa wisata. Itu pada saat saya menjadi pimpinan Komisi B itu Mas Mujib. Jadi kita membuat Perda Desa Wisata. Betul. Seperti apa itu Pak? Jadi pada saat itu kita membuat rancangan peraturan daerah tentang desa wisata.
dalam waktu kurang lebih lah 2 tahun, rancangan peraturan daerah itu sudah bisa disahkan menjadi perda. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwa perda itu kan menjadi sebuah payung hukum Ya. dan landasan bagi semua pelaku-pelaku wisata, termasuk di Pulau Madura. Itu kan salah satu itikat baik DPRD Provinsi Jawa Timur memberikan akses kepada masyarakat melalui peraturan daerah itu. Itu perda inisiatif ya? Ya dari DPR. Ya, perda inisiatif Dewan ya. Ya, makanya sekarang bola itu kan sudah ada di eksekutif. Jadi Bu Gubernur sama timnya. Di Pemprov Jawa Timur. Tinggal DPRD memantau, mengawasi apakah perda itu terlaksana dengan baik apa tidak. Itu karena kalau sudah menjadi perda itu otomatis sudah menjadi kewajiban eksekutif untuk melakukan apa yang ada di dalam isi perda itu. Begitu Mas Mujib. Salah satunya yang menyinggung soal desa wisata. Ya. Jadi agak diperkecil sehingga judul raperda itu waktu itu adalah pemberdayaan desa wisata. Nama desa itu disebut dengan tujuan agak memperkecil. Sehingga setiap desa di Jawa Timur ini yang punya potensi untuk bisa dijual, semua punya kesempatan yang sama untuk mengelola desanya menjadi salah satu desa wisata. Dan ini ya, mendatangkan Nah, benefit ya bagi jadi masyarakat desa ya. Ruh utamanya itu Mas Mufid. Jadi lahirnya perda memberikan kesempatan kepada siapapun masyarakat desa di Jawa Timur untuk membangun desanya, mempercantik desanya menjadi desa wisata yang pada ujungnya berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Hasil evaluasinya seperti apa Pak Alyadi setelah perda tersebut diberlakukan? Kan DPRD Jawa Timur ini kan tugasnya kan juga monitoring, betul, ya kan, pengawasan kan seperti itu. Jadi butuh terus didorong ini Mas. Pelaksanaan perda itu oleh eksekutif, oleh Pemprov masih menurut saya sangat jauh sekali dari harapan. Jangankan mampu melaksanakan semua apa yang ada di dalam perda itu. Jadi ada beberapa poin penting misalnya di perda itu yang mestinya pemerintah segera lakukan itu. Ya. Maksud saya kehadiran Pemprov Jatim, pemerintah kabupaten untuk langsung mengedukasi, memberikan pendampingan kepada masyarakat desa sehingga mereka merasa termotivasi bahwa desa ini sudah layak dibangun menjadi desa wisata. Itu kita bantu infrastrukturnya, modalnya, pemasarannya dan seterusnya. Jadi fasilitas-fasilitas seperti itu sudah ada di dalam perda itu tadi. Cuma Pemprov sampai hari ini masih sangat jauh lah untuk dapat melaksanakan apa yang menjadi amanah dalam perda itu tadi. Ya, Pak Alyadi, atas perda itu kan beberapa daerah, misalnya di Pulau Madura ini kan sudah beberapa kali menggelar yang namanya Festival Desa Wisata di Madura. Nah, itu kan selalu ramai kan seperti itu. Gimana ini Pak? Apakah related dengan upaya ya, untuk makin mengembangkan pariwisata di Pulau Madura? Iya, jadi harusnya seperti itu. Desa-desa lain juga didorong untuk bisa melaksanakan hal yang sama. Gitu loh Mas. Kan semua punya potensi. Tinggal bagaimana sumber daya manusia yang ada di masing-masing desa itu mampu memformulasikan sebuah objek wisata itu bisa dibuat tempat yang bisa mendatangkan banyak tamu. Gitu. Kalau event-event begitu itu kan hanya sifatnya seremonial ya. Mungkin setahun sekali, bukan tidak penting sih, penting, tetapi bagaimana ada sebuah kemauan dari masyarakat kita, terutama masyarakat Pulau Madura yang punya desa yang cukup bagus dikelola misalnya, untuk bisa menjadi desa wisata. Kan kalau tahun ini misalkan tahun 2025 festival tersebut kan digelar di Sumeneb ya kan seperti itu. Nah, apakah setelah digelarnya festival desa wisata di Madura yang di Sumeneb itu ada semacam follow up
bahwa oh ini loh semacam resta renov untuk pengembangan wisata di Pulau Madura, atau hanya sebatas festival saja? Salah satu tujuan pemerintah tentu ke arah situ, Mas. Sehingga dengan adanya beberapa festival di Sumeneb dan tempat-tempat lain itu kan bisa memotivasi lah, memotivasi masyarakat Madura untuk ikut ambil bagian dalam rangka membangun wisata di Madura ini. Gitu. Tapi kan tidak cukup hanya memotivasi. Pak Aliyadi, dulu itu kayak misalkan bicara pariwisata di Madura, dulu ada pantai yang cukup terkenal ya, familiar bagi orang di luar Madura. Salah satunya Pantai Camplong. Ya. Tapi sekarang kan malah tidak terdengar kan, Hilang. malah berkebalikan dengan dulu. Apa sih sebenarnya Pak Aliyadi yang terjadi ya? Ada yang lebih bagus dari Camplong, Mas. Sumeneb itu misalnya Lombeng. Lombok ya. Terus apalagi satunya itu. Wah, itu top. Itu tadi. Karena pemerintahnya tidak serius mengelola. Jadi bagaimana kita menunggu partisipasi masyarakat untuk ikut aktif sementara pemerintahnya sudah ya enggak ada kepedulian. Ya. Tuh. Kalau itu dikelola dengan baik, Mas Mujib, seperti Camplong, kemudian apa namanya Lombeng, kemudian apa satunya itu, wah luar biasa, Mas. Luar biasa. Dulu kan kalau mungkin sebelum era ini ya reformasi, kalau ke Madura itu nanti kita mampir di Pantai Camplong kan, gitu kan, ada bisa istirahat atau menikmati pemandangan laut kan. Tapi makin kesini kalau malah tidak terurus ya. Makin hilang. Makin hilang ya. Ya itu, makanya harus dimulai oleh pemimpinnya. Siapapun pemimpin daerahnya harus mampu hadir memberikan semangat kepada masyarakat sehingga partisipasi masyarakat itu akan datang. Ini kalau para pemimpinnya sudah abai dengan hal-hal begitu, ya jangan berharap ada sebuah kemauan masyarakat untuk bisa membangun tempat-tempat yang mestinya layak menjadi tempat wisata. Artinya pemimpin yang pro lingkungan dan pro wisata. Ya, jadi pemimpin itu kan harus lengkap, Mas Mujib. Komplit ya Pak ya? Komplit. Jadi dia harus datang, mendengarkan aspirasi masyarakatnya, dan mampu memberikan yang terbaik buat masyarakatnya. Itu walaupun tipe-tipe pemimpin begitu itu hari ini kayaknya sudah agak sulit, Mas. Jujur. Kebanyakan yang kepentingan sesaat pribadi itu saja. Ya. Pak Aliyadi tadi menyinggung soal potensi wisata religi di Pulau Madura yang juga tidak kalah dengan tempat lain. Ya. Ada makam Syekhona Khalil di Bangkalan, ada yang Batu Ampar di Pamekasan, ada yang Asta Tinggi di Sumeneb. Kalau Sampang apa ini Pak? Sampang Trunojoyo. Trunojoyo ya, kan itu yang mau diusulkan jadi pahlawan nasional. Lah, ini kan gelombang wisatawan Nusantara. Ini kan biasanya senang ya. Betul. Salah satunya untuk berwisata religi, mengunjungi tempat-tempat yang dianggap punya hubungan spiritual lah dengan mereka. Sejauh ini gimana Pak? Potensi itu dimaksimalkan betul tidak oleh pemerintah di 4 kabupaten yang ada di Madura? Potensinya luar biasa, Mas. Tetapi peran pemerintahnya yang tidak. Jadi tempat-tempat yang ramai dikunjungi oleh masyarakat dari luar Madura misalnya, termasuk di Syekhona Muhammad Khalil, itu kita bayangkan setiap harinya berapa puluh bis datang ke sana. Orang luar Madura, Batu Ampar, Asta Tinggi dan seterusnya. Tapi kan ini berjalan secara alamiah. Tanpa ada dipandu oleh pemerintah, tanpa disuruh siapa-siapa, masyarakat datang dengan maunya sendiri, ya dikelola dengan semampu-mampunya sendiri. Itu. Jadi tidak bisa tanpa intervensi dari sebuah kebijakan. Nah, sulit Mas untuk mengangkat itu menjadi lebih baik. Atau perlu ada semacam kolaborasi ya Pak Aliyadi yang antara pemerintah kabupaten satu dengan yang lainnya agar ini terkoneksi, apakah wisata religinya atau juga objek wisata alamnya. Itu mutlak diperlukan Mas, sebenarnya.
kolaborasi, kerjasama, sinergi antara 4 kabupaten di Madura dengan Pemprov Jatim. Itu satu hal yang wajib sebenarnya. Tetapi kan selama ini sulit mempertemukan itu. Sulit ya? Ya, Faktornya apa, Pak? Ya, Padahal kan untuk kepentingan masyarakat. harusnya begitu. Saya pikir mungkin kalau di Madura dianggap kurang begitu penting lah. Ya. Hal-hal yang berkaitan dengan wisata itu mungkin dianggapnya dianggap tidak terlalu penting, tidak terlalu serius. Padahal itu kan penting juga. Ya. Terus yang penting apa itu, Pak, berarti ya? Yang dianggap penting kira-kira ya. Ada hal-hal lain lah yang lebih dari itu. Ya. Kalau ini, Pak, kesadaran masyarakat lokal sendiri seperti apa sih terhadap wisata di Madura itu? Kan potensinya besar nih. Nah, kesadaran masyarakat lokal sendiri bahwa mereka sebenarnya punya potensi. Tapi kok tidak dimanfaatkan betul ya untuk kesejahteraan mereka. Ya kalau kesadaran masyarakat saya rasa tidak ada masalah ya. Tinggal pemimpinnya mau enggak memulai itu. Ya. Kemudian dengan pendekatan kepada masyarakat. Selama itu tidak bertentangan dengan sebuah adat istiadat Madura lah, etika, lebih-lebih hal-hal yang berkaitan dengan agama, saya pikir tidak ada masalah, Mas, tidak ada masalah. Artinya apa ini menurut Pak Aliyadi langkah konkret lah kira-kira yang mendesak untuk dilakukan agar keberadaan potensi wisata di Madura yang luar biasa ini, baik wisata alam maupun wisata religi maupun wisata buatan lainnya ini betul-betul dirasakan manfaatnya ya untuk ekonomi masyarakat, juga Madura makin dikenal oleh para wisatawan. Ya itu tadi tergantung dari bagaimana itikat baik dari empat pemimpin di 4 kabupaten ini. Karena enggak mungkin juga Jawa Timur selalu intervensi, sementara itu menjadi kewenangan kabupaten misalnya. Ya, jadi tinggal bagaimana para pemimpin, para kepala daerah di 4 kabupaten ini bisa mampu memberikan sebuah kesadaran kepada masyarakat untuk bisa bersama-sama membangun wisata di beberapa tempat yang memang dianggap layak untuk menjadi tempat wisata. Pak Aliyadi, di Madura itu kan ada juga ya event tahunan yang juga cukup menarik bagi para wisatawan. Salah satunya karapan sapi. Betul. Bahkan itu sampai memperebutkan piala presiden. Nah, sejauh mana ini? Oh, kalau itu sudah. Eventnya ini kan sudah lama kan seperti itu. Tapi makin kesini seperti apa? Menurut hemat Pak Aliyadi? Ya tinggal itu saja sebenarnya, karapan sapi itu yang sampai hari ini masih eksis. Nah, tiap tahun itu saja mungkin karena ada embel-embel piala presiden. Seandainya tidak ada begitu bisa jadi semakin hari semakin menghilang juga kan begitu. Pertanyaannya berbanding lurus tidak Pak itu dengan menarik minat wisatawan dan di ujungnya mendatangkan benefit ekonomi bagi masyarakat. Sama Mas, sama. Itu kan salah satu ikon Madura ya, karapan sapi. Salah satu kebanggaan sebuah kebudayaan yang menjadi sebuah budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Madura. Oke. Apalagi ini menjadi momen perebutan piala presiden. Itu semuanya diuntungkan kan, termasuk masyarakat dari sisi ekonominya, kemudian orang-orang berkunjung datang ke Madura. Itu semua menguntungkan. Pak Aliyadi, Madura itu sekarang kan sudah lebih dekat ya dengan Surabaya, terkoneksinya. Kita kalau dari Surabaya ke Madura, selaku ibu kota Jawa Timur Surabaya kan lebih cepat dengan adanya jembatan Suramadu. Nah, itu kan kira-kira sejak 2009 ya? 2009. Nah, kalau sebelumnya kan harus menyeberang ini. Ya, ujung Kamal. Dari ujung ke Kamal yang Bangkalan. Nah, itu berbanding lurus tidak sebenarnya keberadaan jembatan Suramadu itu ketika akses makin cepat kan, dengan makin banyaknya para wisatawan yang datang ke Pulau Madura. Menurut saya tidak terlalu berdampak. Walaupun salah satu tujuan dibangunnya Suramadu itu, salah satu tujuannya adalah bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Madura.
faktanya sampai hari ini belum ada investor-investor yang berani masuk di Madura. Loh, Ya itu kan, kok bisa, Pak? ya itu dia. Makanya salah satu tujuan dibangunnya Suramadu itu kan bukan hanya semata-mata lalu lintas orang, Ya. tetapi bagaimana bisa menumbuhkan ekonomi di Madura menjadi lebih baik. Kemudian pengangguran juga terkurangi. Banyak tempat-tempat usaha datang, investor datang misalnya. Tapi kan sampai hari ini tidak ada itu. Padahal Madura potensi yang dimiliki tidak kalah ya dengan Sama wilayah lain. saja, betul. Tapi tidak datang, tidak ada. Artinya sekali lagi apa ini Pak yang perlu dilakukan lah oleh semua stakeholder terkait di Madura? Ya itu tadi, terobosan kemauan dari beberapa kepala daerahnya itu saja. Mau dipoles bagaimana daerahnya kan bisa saja. Investor datang, mau bangun apa di tempat ini, yang penting bisa dijamin keamanannya sehingga orang nyaman berusaha, kan begitu. Artinya ekosektoral harus Kurangi, Pak, ya? dikurangi. Ya. Lebih karena faktor ekosektoral. Salah Pak Alyadi satunya melihatnya. ada salah satunya begitu itu. Pak, ini kan sekarang itu kan di zaman teknologi yang semakin berkembang, ya. Salah satu yang menjadikan wisatawan itu tertarik datang ke suatu tempat objek wisata itu kan soal viralitas, Pak. Ketika viral di media sosial, banyak yang akan datang, hadir, penasaran, ingin melihat. Ini yang karena tadi sudah ada yang namanya Perda Desa Wisata. Nah, kan itu sudah dilakukan tidak dengan mengeksplorasi dan mengelaborasi potensi wisata dengan me-up di platform sosial media biar viral dan nanti menarik wisatawan hadir. Ada sebagian masih sebagian sudah bisa dilakukan itu, Mas. Kemudian sosialisasi dari peraturan daerah sudah terus kita laksanakan secara bertahap ya. Sudah pernah ini nggak Pak, misalkan disampaikan ya Bapak kan wakil rakyat ini di DPRD Jawa Timur dengan misalkan Dinas Pariwisata Provinsi, ini perlu ini lebih dikembangkan ini, dimaksimalisasi ini potensi wisata di Madura. Ya selalu, Mas, pasti. Jadi salah satu mitra kerja Komisi B itu kan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jadi diskusi kemudian koordinasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan budaya dan wisata pasti selalu kita lakukan. Ya, Pak Alyadi, terakhir ini apa ini pesan dan harapan Bapak ini agar potensi pariwisata di Pulau Madura ini makin terangkat dan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat lokal. Baik, jadi potensi-potensi yang ada di Madura perlu terus ditingkatkan dan dimaksimalkan yang pada akhirnya berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu sebuah kerjasama di antara para pengambil kebijakan, para pemimpin untuk bisa menggarap potensi-potensi yang ada di Pulau Madura selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang ada di Pulau Madura. Saya rasa itu menjadi keharusan kita semua. Tribuners, demikian tadi podcast Gebrakan Wakil Rakyat bersama Bapak Haji Alyadi Mustafa SIP, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sekaligus Wakil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur. Tetaplah setia di channel YouTube kesayangan Anda, Harian Surya Official, Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Mujib Anwar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan jangan lupa bahagia. Yang paling penting lagi, jangan lupa kunjungi tempat wisata yang
menarik di Pulau Madura.